Pemirsa Surabaya TV dimanapun Anda berada saat ini, berbahagia pada siang hari ini kita kembali berjumpa dalam satu dialog khusus dengan DPRD Kota Surabaya. Hadir bersama dengan kita pada saat ini Bapak Mahfud. Beliau adalah Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya. Selama 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang berkaitan dengan topik yang sangat menarik untuk warga Kota Surabaya, yaitu masalah PD Pasar Surya. Baiklah, marilah kita sapa Bapak Mahfud. Pak Mahfud, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Jadi pemirsa, kita akan berbicara tentang pasar Surya yang menjadi kebanggaan warga Kota Surabaya. Apa saja yang menjadi masalahnya, apa saja yang menjadi harapannya. Pak Mahfud, ini selama 1 jam ke depan kita akan berbicara kembali soal pasar, Pak. Nah, bagaimana sebetulnya postur pasar Surya pada 2023 yang saat ini dan harapannya pada 2024 itu seperti apa, Pak? Postur apa itu, Pak? Postur pasar Surya, PD pasarnya itu, Iya. Pak. Kak, postur apanya itu? Apa postur Ya, bangunannya? Apa postur apanya? secara umum itu kan berkaitan dengan manajemennya, pasar yang dikelola, keuangannya dan sebagainya. Ya. Eh, kalau kita ngomong PD Pasar Surya itu memang ada masalah-masalah yang diwariskan oleh sebelum-sebelumnya ya, Pak ya. Artinya direksi yang saat ini memang mewarisi banyak masalah di pasar-pasar itu, sehingga tidak bisa serta-merta ketika ada direksi yang baru itu akan bimsalabim bimsalabim langsung jadi sulapan gitu ya, Pak. Banyak masalah di pasar itu, Pak. Masalah yang paling klasik adalah masalah-masalah ketika pedagang pasar yang ada di dalam itu meluber keluar. Itu masalah klasik. Meluber keluar, meluber ke mana, ke jalan-jalan. Ini masalah klasik sampai sekarang ya. Mungkin ada beberapa titik pasar sudah mulai pembenahan lah. Kayak di Putra itu sudah mulai dimasukkan, sudah mulai tertib. Artinya memang pasar ini menjadi konsen kita bersama untuk perbaikan-perbaikan. Dari sekian pasar berapa, 80 apa 90 pasar itu ya. Sekitar ada 20 pasar lah yang kurang lebih 20 pasar, saya tidak tahu angka persisnya. Sekitar 20 pasar itu kosong. Artinya itu memang aset PD pasar, cuma tidak berkegiatan sebagaimana tidak menjalankan ya, aktivitas sebagaimana pasar. layaknya pasar. Ada beberapa di Kutisari itu kosong, ada beberapa itu. Dan ada juga beberapa pasar itu tidak kosong cuma penjualnya paling cuma ada 2, 3, 4 gitu. Ini masalah juga. Kenapa saya juga tidak tahu dulunya seperti apa, saya tidak tahu. Cuma memang pasar ini memiliki hutang yang cukup fenomenal, miliaran lah, 20 miliar mungkin ya. Utang pajak itu ya. Utang pajak itu sekitar 20 miliar, sehingga siapapun direkturnya atau direksi yang mengisi itu, dia punya kewajiban, punya beban, iya, punya beban untuk menyelesaikan hutang-hutang itu tadi. Selain itu dia juga harus berjalan beriringan antara menyelesaikan hutang ini dengan kemajuan pasar. Nah ini yang sering salah tangkap. Kemajuan pasar itu cari pedagang, pedagangnya maju nang ngarti pasar. Karena ini selangkah lebih maju kan gitu. Ya, Pak Mahfud. Tadi ya, selain masalah manajemen ya. Manajemen kan konon sebelumnya juga sudah bermasalah ya. Nah, ini tampaknya penataan pedagang ini juga menjadi isu yang menarik ya. Sebetulnya apa ada yang salah berkaitan dengan pola penataan pedagang seperti yang tadi disebutkan? Kompleks ya, Pak, masalahnya. Bukan cuma masalah penataan pedagang. Gini, saya pun ketika jadi pedagang di pasar, lah, pengunjung pasar tidak masuk ke dalam. Ini kan masalah sebenarnya. Karena apa? Karena ada pedagang-pedagang yang ada di depan.
Lah pembeli ini kan ambil Ambil sederhananya enaknya ya, saja ambil gitu. mudah. Begitu naik motor trek, minggir, beli kan gitu. Lah ini dulu sebenarnya harus diselesaikan. Semua pasarnya PD Pasar ini dulu harus diselesaikan. Kalau ini semua selesai, artinya pedagang-pedagang yang meluber di pinggir jalan ini selesai, saya yakin bisa menata di dalam. Saya yakin itu. Ya, jadi permasalahan itu kan sebetulnya merupakan permasalahan yang sangat klasik. Karena pada saat pemerintahan Wali Kota Bambang Deha, itu juga selalu menyerukan pedagang pasar kembali ke pasar supaya jalanan kembali menjadi sesuai dengan fungsinya, sehingga aktivitas jual beli itu bisa dilakukan di pasar. Jadi itu merupakan masalah klasik yang sangat lama. Nah, ini baru-baru ini kan kembali ditertibkan. Yang sedemikian panjang itu sebetulnya masalahnya itu loh di mana? Apakah memang pedagangnya, ataukah pembelinya, atau pemerintahnya, atau pengelolanya yang membiarkan itu menjadi masalah klasik yang bertahun-tahun? Ya memang masalah kita dari dulu Pak ya di Oke. Surabaya. Masalah apapun itu dari dulu nggak cuma PD Pasar, masalah klasik. Hmm. Masalah apapun masalah klasik. Artinya gini, konsistensi PD Pasar, pemerintah untuk membersihkan apa namanya para pedagang yang meluber ini konsistensinya ini yang harus dijaga gitu. Ini kan yang sering kali ketika dimasukkan, dibersihkan Balik satu lagi. bulan, 2 bulan, 3 bulan ada pembiaran. Satu orang dibiarkan, 2 orang dibiarkan, akhirnya meluber lagi. Ini Kata kuncinya pembiaran itu ya, iya, Pak. akhirnya ketika dibiarkan 1, 2, akhirnya semuanya jualan di pinggir jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, para pedagang yang berjualan di mana di jalanan itu, di jalan di depan Di pasar trotoar tentunya, ya. itu tidak akan berani jualan di sana kalau tidak ada permisif dari ya. Kalau tidak ada permisif dari Permisif itu akhirnya jadi pembiaran ya. iya, akhirnya ada sifat toleransi kan akhirnya kan. Permisif kan sifat toleransi Jarno aja. Akhirnya muncullah. Ketika ini sudah muncul di jalanan Indonesia adalah akhirnya muncullah apa namanya Pengorganisasian, oknum melakukan oknum pengorganisasian itu ya. oknum muncul oknum. Pokoknya kalau sudah berhubungan dengan oknum ini beres ya. Ini ya saya dibutuhkan memang ketegasan Pak. Ini harus tegas emang. Bersih harus tegas. Nah, setelah itu baru bisa nata yang di dalam. Karena yang kalau di dalam ini, kalau di luar masih ada, di dalam pasti keluar juga. Pasti keluar juga. Tuh. Itu. Kalau ini sudah selesai penataan di dalam, tinggal penataan di dalam seperti apa. Penataan di dalam itu banyaklah tergantung letak geografisnya di sana itu seperti apa, model masyarakatnya kayak apa, kemauan pedagang pasarnya kayak apa kan kita nggak tahu. Saya ambil contohnya di Putran. Di Putran itu kan dulu saya nggak dulu sekarang juga ada dulu itu ada lapak-lapak yang dibuat menginap di dalam itu kan. Alih fungsi berarti. Alif ya itu kearifan lokal namanya. Kearifan lokal. Dan itu terjadi di semua pasar seperti itu. Terjadi kenapa? Karena ada pembiaran tadi. Tuh. Ya, ini belok ke soal lain, Pak. Dengan rencana statusnya berubah menjadi perseroan daerah, ini kan bisa dilakukan penyertaan dan penambahan modal tadi. Ya. Baik itu dari pemerintah kota maupun dari swasta. Nah, tampaknya ini menjadi solusi utama untuk mengatasi krisis keuangan yang selama ini bila dikaitkan dengan rencana penjualan sebagian saham. Nah, ketika nanti menjadi perseroan seperti itu, Pak, harapan apa yang berubah? Kalau saya melihatnya bukan masalah perseroan atau BMD-nya ya Pak ya. Bukan. Pemerintah bisa kok. Walaupun perseroan itu nanti saham diambil semua oleh pemerintah, mau ngomong apa juga gitu. Toh ini juga belum dibahas dalam perda kan. Iya kan? Ketika di perda itu disepakati, karena perdanya pasti masuk ke kita lah. Ketika disepakati bahwa yang dilepas di umum adalah 1%, mau ngapain? Ya kan? Ya. Tetap 99% sahamnya mayoritas ya.
Bukan itu masalah yang sebenarnya menurut saya. Bukan itu, bukan masalah perseroan atau BUMD. Tapi ya tadi itu, di lapangan itu harus clear dulu. Percuma kita ngomong yang lain-lain kalau lapangan belum clear. Di lapangan clear, baru penataan di dalam di dalam pasar. Karena gini, Pak. PD pasar tugasnya cuma satu, menarik retribusi. Itu aja. Ketika cuma saya pun, anak saya pun, siapapun lah, anak saya pun yang SD, kalau cuma ditugasi menarik retribusi, bisa gak ada ruginya. Nggak akan pernah rugi orang yang narik retribusi. Nah, penghasilan dari narik retribusi itu, makanya tergantung pengelolaan di dalam pasarnya itu. Belum yang billboard, belum parkir, belum ini, banyak kan. Pengelolaan inilah yang harus baik, harus bagus itu. Karena pasar ini adalah ruh. Pasar ini adalah tulang punggung dari pergerakan perekonomian wong cilik rakyat kota Surabaya, ini harus dijaga betul. Ya. Kemudian kaitan dengan pembenahan pasar ya, Mas. Pembenahan pasar yang untuk menjadi pasar yang modern sesuai standar, mana yang harus didahulukan? Nah, mengingat tadi disebutkan dari sekitar 70 pasar yang ada itu yang betul-betul operasional layak sesuai dengan standar pasar ini kan hanya beberapa belas atau berapa puluh saja. Kenapa ada pasar modern, Pak? Gak ada. Udah, gak usah ngomong pasar modern lah, Pak. Maksudnya sesuai dengan standar yang diinginkan, sesuai standar pasar gitu loh. Apa standar ya? Artinya semua pasarnya PD Pasar ini saya melihatnya belum lah mengarah ke sana, itu belum. Ibarat Cita-cita memang gitu. Kita punya keinginan ini menjadi pasar modern. Lah melebuis bahasin, Pak, melebuis becek. Itu aja kan sudah jauh lah, Pak. Jauh dari impian pasar modern. Mungkin 20-50 tahun yang akan datang mungkin ya. Kita melihat ya saya nggak mau ngomong di luar Indonesia lah. Di luar Indonesia pasar tradisional itu orang pakai dasi pede masuk ke pasar kan. Karena bersih memang. Ngopi dalam pasar pede, Pak. Karena bersih. Jadi cita-cita untuk bisa rapat di pasar. Aduh, jangan datang semua. Makanya jauh dari. Makanya Bapak ketika ngomong pasar modern saya garuk-garuk itu karena sudah membayangkan, Pak, gitu loh. Artinya gini. Yang pertama yang harus dibenahi itu memang benar, saya sepakat manajemen. Pengelolaan stand pasar di dalam pasar itu. Yang kedua adalah memberi rasa aman terhadap pedagang dalam pasar itu. Yang ketiga memang benar perbaikan atau renovasi infrastruktur. Ini aja masih Bapak malah ngomong pasar modern ya. Wow, Pak, saya malah langsung hilang ingatan saya kalau ngomong pasar modern. Coba bayangkan ya, ini pasar modern, Pak. Di Surabaya ada beberapa pasar modern. Saya nyebut hoki, saya sebut beberapa lah. Itu kan pasar modern, Pak. Semua di sana ada, ya kan? Ya itu gambarannya pasar modern kayak gitu, Pak. Pasar yang mana di sana itu sayur ada, ikan ada, ayam ada, semua ada. Tapi yang masuk sana itu ya orang dasian, orang santai aja, orang pakai pantofel kayak Bapak santai aja. Kalau pasar kita yang pasar ini, waduh, ojo, Pak. Bisa mulai-mulai nyuci sepatu aja, Pak. Ini Pak Mahfud, ada ungkapan bahwa jika ingin mengetahui peradaban sebuah wilayah atau sebuah masyarakat, lihatlah fasilitas publiknya. Saya memandang bahwa pasar adalah salah satu fasilitas publik yang dimiliki oleh pemerintah Kota Surabaya. Kalau sudah seperti itu, pendapat Pak Mahfud bagaimana? Kalau saya malah bukan mau fasilitas publik, Pak. Fasilitas publik mau ada, mau gak ada, manusia di Surabaya gak mati, Pak. Pasar ini ruh, Pak. Pasar ini ruh. Ketika ruh gak ada, mati, Pak. Lah saya sudah ngomong ruh aja ya kayak gini posisinya pasar. Ruh ini, Pak. Ketika ruh itu dicabut, mati, Pak. Lah,
harusnya ya pasar sebagai roh bergeraknya perekonomian Kota Surabaya harus dibuat nyaman gitu kan. Ya memang banyak Pak masalah kita di dalam pasar itu ya ada raja, ono raja cilik, ono semacam ini harus dibersihkan. Kalau ini nggak dibersihkan, susah mau maju. Itu sebetulnya sesuatu yang tidak terlihat ya. Ya bukan nggak terlihat, klasik tadi makanya masalah kita itu selalu klasik Pak, dan itu dijaga. Masalah klasik itu istiqomah dijaga gitu. Coba setelah ini bagus karena bagus, masalah ini karena bagus jadi dijaga aja kan gitu. Iya, jadi begini Pak Mahfud. Sebetulnya dialog kita ini sangat menarik, tapi pada akhirnya waktu juga yang membatasi. Nah, sebelum kita akhiri dialog kita pada siang hari ini, saya ingin mengajukan pertanyaan terakhir. Tahun 2024 akan dilaksanakan pilkada di Surabaya. Apakah kemarin-kemarin juga ada wali kota yang punya konsep tentang pasar? Andaikan tahun 2024 yang akan datang itu belum ada yang punya konsep pasar, apakah Pak Mahfud ingin menyampaikan konsep pasar yang benar, yang sesuai dengan keinginan masyarakat adalah seperti ini, seperti ini. Apakah hal tersebut akan Pak Mahfud sampaikan kepada wali kota Surabaya yang akan datang? Pendapat Pak Mahfud bagaimana? Pendapat saya Pak ya, Ya. pendapat saya setiap pilwali itu pasti pasar dijadikan komoditas politik. Ya. Pasti sudah itu. Nanti saya kalau jadi akan pasar akan seperti ini akan begini. Ya tetap ya seperti ini. Karena ngomongnya akan seperti ini ya tetap seperti ini kan akhirnya. jadi pasar ini Pak sesuatu yang seharusnya ya Pak, seharusnya dijadikan tempat jujukan semua warga kota Surabaya secara nyaman seharusnya. Gitu lah. Tapi sekali lagi antara warga, Pemkot, PD Pasar harus kerjasama secara harmonis gitu. Secara harmonis. Artinya harmonis apa? Yang punya setan di pasar itu konsisten dengan setannya, tetap di dalam dan gitu. PD Pasar sebagai manajemennya juga harus mengatur pasar ini sesuai dengan karakteristik pasar itu sendiri. Pemkot sebagai eksekutor, sebagai sebagai pelayan warga kota Surabaya memberikan kenyamanan itu dengan cara apa tadi sudah saya sebutkan. Yang kedua, janji-janji dari pemerintah atau wali kota saat ini yang akan memperbaiki pasar juga gak ada sampai detik ini. Apakah? Ya saya gak tahu. Kan warga kota Surabaya ini masyarakat yang neriman Pak. Dijanjini opo yo, walaupun tidak terrealisasi yo gitu loh. Nah, makanya kelak di 2024 kalau ada yang menjanjikan pasar-pasar lagi saya gak usah percaya. Ya faktanya pasarnya kayak gini gitu. Adalah gebrakan kemarin di mana di Putran itu karena kepala Satpol PP-nya baru. Ya semoga konsisten gitu aja. Harapannya ya tadi Pak, harapannya yang paling beli itu menjadi pasar modern yang semua orang bisa masuk, tempatnya nyaman, parkirnya nyaman, kita ngopi di dalam pasar juga nyaman kan gitu. Ya, tapi semoga impian-impian warga kota Surabaya ini terwujud kelak entah kapan. Pemirsa Surabaya TV, terima kasih atas kesetiaan Anda bergabung bersama dengan kami. Inilah dialog kita pada hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kita tentang PD Pasar Surya yang menjadi kebanggaan warga kota Surabaya. Itulah PD Pasar Surya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Pada akhirnya kita nanti akan ketemu kembali dengan tema-tema yang berbeda, tentu saja tidak kalah menariknya dengan tema kita pada hari ini. Dan kami sampaikan terima kasih kepada Pak Mahfud yang sudah memberikan pemaparannya, sudah memberikan pengetahuannya berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Demikian, atas kurang lebihnya kami mohon diri. Terima kasih atas semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Surabaya TV.